Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, siapa yang bisa pimpin doa? Alias saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah pertemuan kita hari ini akan membahas materi berpikir komputasional. Berpikir, ada yang tahu apa itu berpikir? Apa yang kita pakai berpikir? Otak. Siapa yang pernah dengar kata yang mirip dengan komputasional? Ada tidak kata yang mirip dengan komputasional yang kalian pernah dengar? Yang mirip, yang sama pertamanya apa? Komputer, betul. Jadi berpikir komputasional itu ada hubungannya dengan komputer. Oke, sebelum kita masuk, saya mau beritahu dulu apa tujuannya kita belajar materi berpikir komputasional. Yang pertama, anak-anak sekalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Jadi setelah belajar nanti anak-anak bisa tahu apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi 4 prinsip dasar berpikir komputasional. Yang ketiga, mengidentifikasi kode atau perintah dalam permainan robot labirin. Yang keempat, membuat dan menjalankan kode atau perintah pada Blockly Games atau permainan Blockly. Coba sebelum kita masuk, saya ada teka-teki dulu, tapi harus dijawab dengan cepat. Ini untuk menguji atau mengetes konsentrasi anak-anak. Siap? Siap? Jawab dengan cepat, oke? Pikir dengan cepat. Kertas ini warnanya? Putih. Awan warnanya? Putih. Tisu warnanya? Putih. Sapi minum apa? Susu. Siapa yang bilang sapi minum susu? Berarti masih kurang konsentrasi. Harusnya sapi minum air. Kenapa kita bilang susu? Karena semua yang ditanyakan tadi jawabannya putih. Susu warnanya putih. Itu kita tidak berpikir secara komputasional, tapi berpikir dengan cepat sesuai apa yang diarahkan. Selalu putih. Sapi minum susu putih. Seharusnya minum air. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya, pernahkah anak-anak semua berpikir? Pernah dong, masa tidak, ya kan? Semua manusia pasti berpikir. Kenapa? Karena ada otak. Kalau tidak ada otak, kita bisa berpikir tidak? Iya. Oke. Sekarang, apa bedanya kita manusia yang normal, misalnya anak sekolah, punya otak kan? Dengan orang yang sakit, jiwa yang tidak berpikir dengan baik. Sama tidak cara berpikirnya? Tidak.
Tidak. Kita yang sehat, kalau kotor badannya berpikir untuk membersihkan dengan mandi, dengan air. Kalau orang yang kurang sehat pikirannya, kalau kotor mandi tidak kira-kira? Tidak, mereka tidak peduli kan? Tidak berpikir bagaimana caranya saya bisa bersih, ya kan? Oke. Kalian berpikir tentang apa biasanya? Sehari-hari apa yang kita pikirkan? Belajar. Apa lagi? Pergi sekolah. Apa lagi? Mengaji. Apa lagi? Oke. Sholat. Pertama, mengaji. Kenapa kita pergi mengaji? Untuk bisa mengaji, pintar mengaji. Kalau ke sekolah kenapa? Belajar. Kalau sholat? Dapat pahala. Oke. Berarti pikirannya semua bagus ya? Bagus kan? Tidak ada yang berpikir saya mau mencuri Ada tidak yang berpikir begitu? Tidak. Karena kita waras kan? Oke, kita masuk ke materi. Apa itu berpikir komputasional? Saya bacakan dulu. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita semua memecahkan masalah secara teratur, langkah demi langkah, seperti cara kerja komputer. Jadi cara kerjanya komputer itu tidak bisa komputer langsung ting menyala, ting kertas keluar dari printer. Tidak bisa toh? Di mana diatur? Di komputer kan? Bagaimana caranya menyalakan komputer? Dicolok dulu biar masuk listrik. Kalau sudah dicolok, baru dipencet nyalakan, ya kan? Baru menyala. Kalau kita mau mengetik, kita mengetik lagi di keyboard, ya kan? Kalau mau nge-print, baru kita print. Klik print, baru kertas keluar, ya kan? Tidak bisa tanpa dinyalakan kertas keluar, bisa tidak? Iya. Iya kan? Ada langkah-langkah teratur biar bisa kertasnya keluar. Itu namanya berpikir komputasional, menyelesaikan masalah dengan teratur. Oke? Sampai sini oke? Oke. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, aduh, lapar. Bagaimana caranya biar saya bisa kenyang? Makan. Bagaimana caranya biar saya bisa makan? Nah, kita pikir dulu. Yang pertama, untuk kenyang, saya harus mencari makanan. Apa ya yang ada di lemari atau di kulkas? Kita lihat telur, mie, ikan, sayur, dan lain-lain banyak, ya kan? Ada juga di kulkas, misalnya es krim, ada misalnya air. Yang mana yang bisa bikin saya kenyang ya? Tunggu dulu. Yang mana yang bisa bikin saya kenyang? Yang bisa bikin saya kenyang ada telur, ada ikan, ada apa lagi? Mie, sayur. Nah, yang bisa bikin saya cepat kenyang ini, semua tadi ini apa sih? Makanan atau minuman? Makanan. Nah, setelah itu baru bisa tidak semuanya ini langsung saya makan? Iya. Bisa tidak? Iya. Tidak. Bagaimana caranya? Misalnya kita pilih mie. Bagaimana caranya mie bisa matang? Dimasak. Nah, bagaimana caranya dulu? Air. Di mana di air? Diapakan air? Dimasak. Kalau sudah mendidih? Apa yang diturunkan? Mie-nya diturunkan ke mana? Air. Ditunggu matang atau tidak, atau turun ke air langsung diambil lagi? Tunggu matang, baru diambil mie-nya, baru tidak ditaruh di piring atau dari panci? Ditaruh kemana dulu mie-nya? Ditaruh ke piring. Kalau sudah
langkah-langkah yang tadi itu. Berarti selama ini kita sudah berpikir komputasional. Kita sudah bisa berpikir komputasional. Kita sudah tahu cara-caranya. Oke? Oke? Oke. Nah, berarti secara langsung kita sudah lakukan 4 langkah dalam berpikir komputasional. Misalnya yang pertama, dekomposisi. Kita lapar. Bagaimana caranya? Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau lapar harus makan. Bagaimana caranya bisa makan? Cari makanan. Di mana? Di kulkas. Sampai situ dekomposisi. Kita cari bagaimana caranya itu masalah bisa selesai. Oke? Sampai sini paham? Oke. Langkah yang kedua, pengenalan pola. Ada pola di sini. Pengenalan pola. Apa polanya? Kalau kita lapar, kita cari apa sebenarnya? Makanan. Berarti polanya makanan. Apa yang ada di kulkas? Telur, ikan, mie, daging. Nah, itu polanya. Makanan. Ada semua itu. Oke? Yang keempat, abstraksi atau menghilangkan yang tidak kita perlukan. Yang kita mau makan saja. Di kulkas ada makanan, minuman. Apa yang kita butuhkan? Makanan. Berarti yang ada di harapan kita masalahnya tinggal harus makan telur kah? Harus makan mie kah? Ikan kah? Atau daging? Kira-kira apa? Itu terserah kalian mau makan apa. Oke? Nah, yang keempat, algoritma atau menyusun langkah-langkah instruksi secara runtut dan logis. Seperti tadi, bagaimana caranya bikin mie? Tidak mungkin kita langsung makan. Kalau langsung dimakan, tidak mie-nya. Ada langkah-langkahnya biar mie-nya matang, biar bisa dimakan. Oke? Sampai sini paham? Paham? Oke. Kita lanjut. Kita punya masalah baru. Masalahnya, mana jalan tercepat siswa pergi ke masjid? Misal, dekomposisi. Apa tadi dekomposisi, nak? Apa tadi dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Coba kita lihat dinanya. Ada apakah di sini? Kan masalahnya, coba perhatikan. Masalahnya mana jalan? Mana jalan? Siswa pergi ke masjid. Berarti mana siswanya? Ada di sini. Mana masjidnya? Ini. Kita mau mencari apa? Kita mau mencari apa? Apa? Jalan. Kita mau mencari jalan ke masjid. Coba lihat. Dalam proses dekomposisi, kita kan masalahnya mau ke masjid dekomposisi itu memecah masalah. Kalau kita memecah masalah, kan kita tidak bisa langsung dari sekolah tiba-tiba sampai di masjid. Bisa tidak? Tidak, harus lewat apa? Jalanan. Makanya di proses dekomposisi kita melihat bisa lewat mana kita? Bisa lewat mana? Terus sini, ya kan? Bisa lewat jalan kecil, bisa lewat jalan besar. Oke. Sekarang dalam proses kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola, di sini masalahnya jalan tercepat. Jalan tercepat. Coba lihat, kira-kira lewat manakah yang tercepat? Jalan besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil, oke. Kalian sudah tahu ada jalanan, ada tujuan, ada siapa yang mau ke sana? Siswa, ya kan? Sekarang proses ketiga, abstraksi. Abstraksi itu buang yang tidak diperlukan, ambil
informasi yang kita butuhkan. Kalau mau ke masjid dengan jalan tercepat, kalian tadi pilih jalan yang mana? Kecil. Berarti kita ambil jalan kecil, kita lupakan jalan besar. Oke? Oke? Nah, sekarang yang keempat, berpikir algoritma. Caranya ke masjid bagaimana? Jalan. Lewat mana? Bagaimana caranya? Kasih tahu ini anak-anak. Kasih tahu ini siswa, bagaimana caranya dia bisa sampai ke masjid lewat jalan tercepat, yaitu jalan kecil. Kasih tahu bagaimana? Lurus. Belok ke mana? Belok mana? Belok kanan, lalu lurus sedikit, lalu belok kiri, lalu lurus, lalu baru sampai di sini. Lalu belok kanan, lalu lurus, sampai tidak? Sudah sampai belum? Harusnya? Oh, masuk ke masjidnya. Oke. Sampai sini paham? Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Bantu si robot keluar dari labirin. Petunjuknya: 1. Pintu keluar adalah pintu bintang. 2. Tuliskan petunjuk arah bagi robot untuk keluar dari labirin. 3. Arah yang bisa dipakai adalah kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke. Beb akan bagikan lembar tugasnya. Ini dikerjakan per kelompok. Oke? Tunggu. Perhatian. Masih ada yang belum perhatikan. Perhatian. Kaki. Oke. Coba lihat. Sudah lihat semua kertasnya? Sudah. Oke. Jadi caranya adalah anak-anak menyusun langkahnya. Contoh ini. Lihat di tabel. Langkah pertama. Untuk mencapai pintu bintang, robotnya harus kemana dulu? Kemana dulu? Lihat, langkah yang bisa dipakai adalah kiri, kanan, atas, dan bawah. Jadi dia harus kemana dulu? Kiri. Jadi tulis di sini 1. Kiri, baru lingkari yang mana tanda panah ke kiri. Oke? Oke? Sampai sini paham? Oke. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Oke? Silakan mengerjakan.
2 orang dalam satu kelompok, masing-masing kelompok ya, tunjuk 2 orang. Satu menjadi pemberi arah, satunya lagi menjadi robot. Oke. Kelompok 3, siapa yang jadi robot, siapa yang jadi penunjuk arah, penunjuk arah. Oke, siapa yang jadi robot? Oke. Kelompok 2, siapa robot? Kalian yang tentukan. Jadi robot, siapa penunjuk arah? Ikra. Ikra atau Uhud? Oke, Ikra. Ini Mimba tutup mata, tidak boleh melihat. Silakan. Tetot menabrak. Oke, terima kasih kelompok 4. Jadi harus memberikan petunjuk arah yang betul agar temannya betul harus memberikan petunjuk arah agar temannya tidak menabrak tembok. Oke? Kita masuk ke latihan kedua. Pasangkanlah blok yang sesuai untuk menunjukkan jalan menuju tujuan manusia kuning. Jadi di sini ada manusia kuning mau berjalan ke sini, tapi
Bagaimana caranya? Tumpuk beberapa, move forward itu bergerak maju. Tumpuk beberapa bergerak maju, balok bergerak maju untuk membantu saya mencapai tujuan. Coba lihat, manusia kuning ada di sini. Tujuannya lurus atau ada beloknya? Lurus kan? Jadi kira-kira bagaimana caranya biar dia bisa sampai di tujuan? Harus bergerak kemana? Maju. Bagaimana caranya? Di sini ada pilihannya. Ada bergerak maju, ada belok, tunggu ya. Kita pasang. Jadi caranya ini bergerak maju, kita geser, sambung ke bawah ini. Oke. Ada belok kiri atau belok kanannya tidak? Ada. Ini ada tidak? Ada tidak? Ada atau tidak? Tidak. Oke, berarti coba bergerak maju. Coba kita buktikan. Bisakah dia sampai? Kalau ada belok kiri belok kanannya, harus dipasang juga ini belok kiri belok kanan misalnya. Belok kiri atau belok kanan. Coba kita jalankan. Kalau ada belok kiri dan belok kanannya, benar tidak? Jalankan program. Oh dong. Menabrak kan? Menabrak. Coba, harusnya apa? Harusnya apa? Lurus saja. Berarti yang belok dibuang. Taruh di tong sampah. Taruh di tong sampah. Kira-kira ini bisa sampai tidak? Bisa. Oke, kita coba jalankan program. Yeay, sampai. Oke, jadi anak-anak sekalian akan mencoba membuat perintahnya seperti tadi. Oke? Oke? Ya, semoga kita menang. Bergerak maju dah. Mana? Langsung geser. Oke, dari berapa orang tadi yang salah? Banyak juga yang salah. Akhirnya Alga yang bisa menyelesaikan labirin manusia kuning. Jadi balok yang kita pakai, coba lihat, manusia kuning tadi di sini kan? Nah, manusia kuning harus bergerak maju dulu, baru belok. Belok kemana? Kiri. Kalau sudah belok harus jalan tidak? Bergerak maju lagi, lalu belok kanan. Apa lagi? Bergerak maju, baru sampai, ya kan? Oke? Oke. Nah, sekarang kira-kira semua sudah bisa? Bisa? Rangkuman. Apa tadi berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita memecahkan masalah secara teratur. Apa lagi? Langkah demi langkah, seperti cara kerja komputer. Apa 4 langkah-langkahnya? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua,
pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke. Sampai sini paham? Ada yang dibingungkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak? Oke. Kalau begitu, pertemuan hari ini selesai di sini. Belajarnya hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Suka belajar ini? Oke, masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari mata pelajaran KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Minggu depan insya Allah kita belajar kecerdasan artifisial. Siapa yang bisa membaca doa selain Alia?